Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Wahyu Alfa dari kelas 10 MIPA 4 nomor presensi 14. Video kali ini aku akan menjelaskan mengenai spermatopita. Semoga dengan penjelasan dari aku bisa menambah wawasan kalian dalam memahami spermatopita atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatopita memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan tumbuhan kormopita yang dapat dibedakan dengan jelas mana bagian akar, batang, dan daun. Yang kedua, pada umumnya merupakan tumbuhan autotrof yang dapat melakukan fotosintesis, sehingga tumbuhan ini disebut organisme fotoautotrof. Yang ketiga, berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Yang keempat, memiliki jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Yang kelima, tubuhnya bersifat multiseluler dengan ukuran yang besar. Yang keenam, pada alat perkembangbiakannya terdapat pada organ bunga atau strobilus. Klasifikasi dari tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua. Yang pertama, Gymnospermae, dan yang kedua, Angiospermae. Gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya: 1. Bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah. 2. Batang dan akar berkambium sehingga dapat membesar dan selalu melakukan pertumbuhan menebal sekunder. Yang ketiga, berkas pembuluh pengangkutan kolateral terbuka. Keempat, memiliki akar, batang, dan daun sejati. 5. Tidak memiliki bunga sejati. 6. Tulang daun tidak beragam. 7. Alat kelamin jantan dan betina disebut strobilus. Klasifikasi Gymnospermae dibagi menjadi 4. 1. Kikadopita, contohnya tumbuhan pakis haji. 2. Gingopita, contohnya tumbuhan Ginkgo biloba. 3. Coniferopita, contohnya tumbuhan pinus. Dan 4. Genetopita, contohnya tumbuhan melinjo. Di video kali ini, aku akan menggunakan aplikasi untuk membantu mengidentifikasi tanaman. Di sini, aku akan memberikan contoh tumbuhan Gymnospermae, yaitu penawar jambe. Penawar jambe memiliki akar serabut dan berwarna hitam. Bunganya majemuk berbentuk tandan. Bunga ini dapat menghilangkan darah beku. Daun tumbuhan penawar jambe berbentuk seperti jarum, panjang dan menyirip. Daunnya dapat menghentikan pendarahan, anti radang, melancarkan sirkulasi darah. Buah tanaman penawar jambe kotak berbentuk telur dengan diameter 1 cm dan berwarna hijau. Batang tumbuhan penawar jambe tegak berbentuk bulat dan bekas tangkai daun yang menetap pada batang berwarna coklat kehitaman. Manfaat tumbuhan penawar jambe banyak sekali. Di antaranya dapat mengatasi pendarahan, sakit lambung, darah tinggi, kanker, memar, mengurangi rasa sakit pada saat menstruasi, keputihan, sakit pinggang, batuk darah, dan mengobati penyakit TBC. Angiospermae merupakan tumbuhan biji tertutup yang memiliki ciri-ciri: 1. Bakal biji terlindungi oleh daun buah. 2. Alat perkembangbiakannya berupa bunga. 3. Melakukan pembuahan sebanyak 2 kali. Yang keempat, bereproduksi secara vegetatif dan generatif. 5. Memiliki akar serabut atau tunggang. Yang keenam adalah memiliki tulang daun yang beraneka ragam. Tumbuhan Angiospermae terbagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Ciri-ciri tumbuhan monokotil adalah biji berkeping 1, akar serabut, akar dan batang umumnya tidak berkambium, tulang daun sejajar atau melengkung, dan bagian bunga jumlahnya 3 atau kelipatannya. Di sini aku memberi contoh adalah Dendrobium.
Dendrobium bunganya berbentuk seperti baling-baling dan warnanya beragam. Ada yang warna putih pink atau ungu pink. Daun dendrobium bentuknya menyirip, tumbuh memanjang, berwarna hijau mengkilat. Batang dendrobium tidak berkayu, berukuran kecil, berair, dan berwarna hijau. Sejumlah jenis anggrek dendrobium dimanfaatkan untuk mencegah dan mengobati beberapa jenis penyakit yang berhubungan dengan perut, ginjal, dan paru-paru, seperti demam, saluran pencernaan, diabetes. Selain obat, anggrek juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang diolah menjadi snack atau bumbu masakan. Manfaat lainnya yaitu untuk komposisi produk kecantikan dan penghias ruangan. Ciri-ciri tumbuhan dikotil yaitu biji berkeping 2, akar tunggang, akar dan batang berkambium, tulang daun menyirip atau menjari, serta bagian bunga berjumlah 2, 4, 5, atau kelipatannya. Di sini aku mencontohkan yaitu pohon papaya. Bunga papaya merupakan bunga majemuk yang memiliki susunan di tangkai. Warnanya kekuningan dan bentuknya menyerupai lonceng atau trompet. Tulang daun papaya yaitu menjari, sedikit meruncing di bagian ujung dan warnanya hijau pekat. Buah papaya memiliki banyak getah. Apabila sudah masak, buahnya akan berwarna kejinggaan dan getahnya pun akan berkurang. Batang papaya memiliki lubang seperti rongga-rongga pada inti sel. Batangnya lunak, tidak kokoh, dengan bentuk tegak lurus. Papaya memiliki akar tunggang, tidak terlalu banyak dan kuat. Manfaat buah papaya itu beragam, di antaranya menurunkan kolesterol, meningkatkan kekebalan tubuh, melindungi dari radang sendi, mencegah kanker usus dan prostat, melawan kerusakan kulit, membuat mata lebih sehat, dan baik untuk penderita diabetes dan pencernaan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.